Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone lagi ya, yaitu adalah Xiaomi Redmi 9T ya. Jadi ini handphonenya harga di bawah 2 juta teman-teman ya. Untuk pasnya itu di harga 1.890.000 ya. Dan untuk fitur-fiturnya itu lumayan menarik ya, terutama saya cari baterainya sih teman-teman ya. Baterainya ini 6000 mAh ya. Kapasitasnya lumayan besar ya, jadi bisa tahan seharian mungkin ya. Dan terus layarnya sih teman-teman ya, layarnya ini Full HD juga. Oke. Di bawah 2 juta sekarang sudah banyak smartphone yang Full HD ya, termasuk handphone ini ya. Oke, kita langsung unboxing dulu aja smartphone ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke teman-teman semua, nah jadi ini dia untuk smartphone-nya ya. Di depan seperti biasa ada contoh dari handphonenya. Di sini ada tulisan Redmi 9T, di sini ada logo Mi, dan di sini seperti biasa juga ada Xiaomi, kami buatan Indonesia ya. Terus di sini ada kapasitas baterai 6000 mAh ya. Terus di samping ada tulisan Redmi 9T, di sini juga sama. Dan untuk di bagian belakang dia dijelaskan fitur-fitur unggulannya ya, yaitu adalah 48 megapiksel AI quad kamera untuk kameranya. Terus baterainya itu dia 6000 mAh, dan untuk prosesornya dia Snapdragon 662, dan untuk displaynya dia 6,53 Full HD dot drop display dengan dual speaker ya. Tapi ini stereo atau enggak, cuman yang jelas dia dual speaker. Oke, sekarang kita buka dulu aja ya. Let's go, kita langsung buka. Oke, ini udah kebuka plastiknya, sekarang kita buka dulu. Yap, oke. Kita dapat apa aja nih di dalam ya? Ini udah kosong ya, nggak ada. Kita simpan sini. Oke, nah terus di sini ada tulisan Design by Redmi. Oke, seperti biasa kita dikasih terima kasih telah memilih produk Xiaomi ini ya. Kita simpan di samping. Terus kita dapat apa nih di dalam ya? Ejector ya, kayak biasa. Ini kita keluarin ejectornya. Terus juga ada soft case ya. Seperti biasa dapat soft case, mantep ya. Harga di bawah 2 juta ya. Saya belinya nggak 2 juta banget kok teman-temannya. Ini versinya itu lupa saya ngomongnya tadi. Ini tuh yang 4GB per 64 ya. Ada juga yang 128 kalau nggak salah. Itu harganya memang 2 juta lebih. Tapi kalau yang saya beli ini harganya 1.890.000-an lah kalau nggak salah ya. Nah, ini seperti biasa dapat case dan dapat ini ada tutupnya juga ya di sini ya. Ini ada tutup port charger ya. Jadi terlindungi, oke. Nah, kita simpan dulu di sini. Terus ini unitnya ya. Kita simpan dulu di sini unitnya. Dapat oleh ini. Nah, sekarang dapat charger yang Type C ya, Type C. Jadi semua sekarang udah kebanyakan smartphone udah pakai Type C ya. Jadi udah bagus ya. Jadi mantep, udah nggak harus kalau misalkan pinjem gitu yang pakai Type C, sekarang pakai Type C sih. Udah jarang juga ya. Yang micro USB itu udah jarang. Jadi ya kadang-kadang kalau ada orang yang minjem cari Android, sekarang udah ada yang ya, kalau yang punyanya Type C ya, yang charger Type C ya bisa pinjem, tapi kalau yang micro ya nggak bisa ya. Terus ini charger, ini fast charging 18 watt teman-teman ya, kalau nggak salah ini 18 watt ya, fast charging lumayan lah. Oke, kosong, nggak ada lagi. Sekarang kita lihat handphonenya nih. Di sini juga sama dijelasin kayak tadi yang di apa namanya, di dus yang di belakangnya ya, spek-speknya itu ya. Oke, sekarang kita buka plastiknya. Nah, oh ya, saya belinya itu namanya berapa? Cosmic Gray ya kalau nggak salah ya. Carbon Gray ya, namanya itu yang hitam tapi carbon gray gitu ya. Emang ini abu-abu sih. Kelihatannya abu-abu ya. Abu-abunya agak ke hitam. Tuh, bisa dilihat, kita copot ini ya. Oke. Nah, ini dia untuk depannya. Ini kalau depan sih hampir mirip-mirip ya, sama kayak Poco M3 yang kemarin saya unboxing, terus juga Redmi 9
ya pokoknya yang seri-seri itu depannya hampir sama-sama, pokoknya pakai dot drop display gitu ya kayak gini. Jadi kalau dari depan kayak nggak kentara gitu bedanya ya. Nah kecuali kalau misalkan ngelihat dari belakang, baru ini kelihatan bahwa ini adalah Redmi 9T. Dan di sini juga ada tulisan Redmi yang besar banget ya. Dan kameranya dia setupnya itu ada 4 teman-temannya di sini kayaknya depth, dan ini ya kamera utama, terus ultra wide, dan apa namanya yang zoomnya mungkin ada di sini ya. Terus di sini ada flash, dan ini dia di bagian bawah, kelihatan nggak nih? Nih ya, fokusnya bentar. Nah di bagian bawah ini ada port charger, terus ini speaker ya, ini mic. Iya berarti, dan satu lagi itu speakernya di sini ya, berarti dual ya, kayaknya sih stereo ya. Kalau udah gitu ya, udah dual, apa namanya, dual speaker ya. Terus di atas ini ada jack 3,5 mili. Terus nggak ketinggalan ada IR blaster atau infrared ya, yang buat fungsinya itu kalau misalkan kita kehilangan remote ya, atau misalkan lupa nyimpen remote, pakai ini bisa mindahin ya. Terus di sini tombol volume ya, volume, dan ini udah pasti tombol powernya itu bersatu dengan apa namanya, fingerprint ya, tinggal kayak gini. Terus kita lihat sekarang SIM tray-nya dulu ya sebelum kita nyalain. Hop. Oke. SIM tray-nya sepertinya kayak biasa ya, dia micro SD-nya sih sendiri ya. Nah, tidak hybrid ya. Mantap ya, nggak usah hybrid lah ya. Jadi dual SIM, terus micro SD-nya sendiri. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba nyalain aja dulu. Oke, bentar. Kita tunggu loadingnya dulu. Oke, nah tadi setelah setting sedikit, sekarang kita langsung cobain sidik jarinya ya. Nih. Oke, kita masukin pinnya. Terus kita coba sidik jarinya ya. Oke. Nah, kita coba sidik jarinya ya di sini ya. Ini kayak Poco M3 yang kemarin saya unboxing ya. Jadi sidik jarinya itu ada di pinggir ya. Ya lumayan lah ya, udah ada sidik jari. Jadi kuncinya jadi ya punya keamanan ekstra lah ya. Nah, oke. Ini sidik jarinya agak apa namanya, agak susah ngebaca juga sih. Agak-agak apa ya, agak sedikit kagok ya kalau saya, agak apa ya, bukan ya, agak-agak susah gitu sih sedikit ya posisinya gitu ya, belum terbiasa mungkin ya. Nanti kalau udah terbiasa ya enak-enak aja sebetulnya ya. Oke teman-teman, nah ini dia jadi untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Dan kita coba untuk fingerprintnya, ini lumayan cepat untuk responnya ya. Terus untuk displaynya sendiri ini mantap menurut saya teman-teman ya, udah Full HD. Sekarang kita coba ini nonton YouTube ya, YouTube. Oke. Nah, kita nonton seperti biasa yang suka saya pakai ya. Nih kualitasnya kita naikin ke 1080. Oke. Ini dia. Nah, ini untuk gambarnya cakep ya. Dan terus ini memang benar untuk suaranya ini udah stereo ya, udah dual. Saya kencengin. Ini jernih banget ya teman-teman, untuk suaranya ini jernih banget nih. Kalian lihat untuk gambarnya juga ini, wih, cakep ya. Jadi handphone di bawah 2 juta ya udah bagus ya. Sekarang handphone di bawah 2 juta udah cakep-cakep dan banyak banget pilihannya. Oke, ini udah nonton seperti ini, kita cobain sekarang. Sebelum tes kamera, saya seperti biasa pengen main game dulu nih teman-teman ya, ngetes main game ya. Seperti apa sih performanya ya?
Game yang saya tes ini adalah Rebel Racing ya. Jadi kalau teman-teman yang suka main Rebel Racing atau suka main game-game yang balap, nah sekarang kita cobain nih. Kenapa Mas yang pertama ngetesnya Rebel Racing? Ya nggak tahu, saya seneng aja main game Rebel Racing ini, yang pertama itu. Terus yang kedua, gambarnya itu oke teman-temannya, jadi nggak tahu, saya suka aja gitu ya, kayak real aja gitu ya. Sebetulnya banyak ya, kayak Asphalt 9 juga itu gambarnya udah bagus. Terus Real Racing 3 gambarnya bagus. Sebenarnya saya harus ini sih ya, cobainnya pakai grid ya, grid Autosport itu, cuman sayang di akun yang ini saya belum beli ya. Jadi ya udahlah, tes game yang ada aja. Ini pun juga udah bagus sih nih ya. Ini 30 fps ya, lumayan lah ya, udah lumayan smooth ya, nggak ada kendala ya. Handphone di bawah 2 juta terus ngejalanin game kayak gini udah lancar sih ya, lumayan ya. Oke, ya seperti itulah, saya cuma tes untuk tutorialnya aja ya di Rebel Racing ini. Sekarang kita coba game PUBG ya. Nih bagi kalian yang seneng main PUBG, bisa install lagi, bisa kita coba di game ini. Nah terus fitur yang lain di Xiaomi itu sekarang ada namanya game turbo ya. Jadi bisa kalian settingnya di sini. Kalau dulu, bukan dulu ya, sekarang pun di Samsung juga kan ada namanya game booster ya kalau di Samsung ya. Kalau di Xiaomi ini namanya game apa tadi ya? Nih, kita lihat di sini. Nah, game turbo kalau di Xiaomi ya namanya ya. Terus di sini juga bisa kayak rekam layar, terus bisa screenshot ya, screenshot. Nah, terus ini juga jaringan apa segala macam, ini bisa di setting di sini lah ya. Terus bisa di turboin lagi di sini ya tuh. Jadi ngebersihin aplikasi-aplikasi yang berjalan di background ya, supaya main gamenya itu lebih lancar. Oke. Nah, sekarang kita tunggu untuk resource-nya dulu ya. Karena PUBG ini resource-nya lumayan, harus download 368 MB. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini downloadnya udah beres ya, kurang dari 5 menit lah ya. Cuman saya cepetin supaya menghindari kalian bosan. Oke, ya nungguin downloadnya lumayan ya, kurang dari 5 menit ya. Internetnya lagi bagus lah ya hari ini di rumah saya, jadi tanpa hambatan teman-teman, lumayan cepat ya. Oke, ini dia untuk permainannya. Sekarang kita lihat dulu di settingnya, di grafiknya ya, kita pakai yang high coba ya. Terus ininya coba, ini jangan smooth coba. Dia cuman sampai balance aja teman-teman ya. Jadi ada balance, ada smooth. Nah, kalau smooth ya bisa pakai high. Ini frame rate-nya bisa jadi tinggi ya. Oke, kita coba aja. Oke, nah kita close. Ya, ini kerasa ya. Jadi lebih smooth teman-teman. Nih. Oke. Sekarang kita tunggu dulu nih. Kalau agak noob sedikit, mohon maaf teman-teman ya, saya memang gak jago main game-game yang begini ya. Tapi ya untuk ngetes aja ya, buat teman-teman, supaya maksudnya kalau misalkan mau beli agak sedikit yakin lah ya dengan game yang kalian suka gitu ya. Kalau misalkan yang seneng main Mobile Legends juga ini harusnya sih oke ya, PUBG aja oke. Nah kalau game Mobile Legends harusnya juga oke sih. Ya paling di settingan medium ya kalau pengen main lancar banget. Oke, nah, sekarang kita ini apa nih? Ya nunggu turun ya. Kita follow aja lah ya. Di itu kan ini kelihatannya apa namanya, untuk ini sih gamenya lumayan, bukan gamenya ya, jadi ini untuk performa gamenya si smartphone Redmi 9T ini oke menurut saya teman-teman. Tuh dia nggak nge-lag atau nggak stuttering gitu ya, padahal frame rate-nya di tinggi ya. Oke. Kalau tadi kan yang kalian lihat sendiri ya teman-teman, kalau mainnya di balance dia itu frame rate-nya cuman bisa sampai medium alias nggak bisa sampai 60 fps ya. Ini sih kelihatannya 60 fps tapi agak turun-turun sedikit ya. Cuman ini nyaman sih menurut saya mainnya ya.
Saya perlu ngambil dulu nih, ambil senjata. Ini apa nih? Dapat helm tapi nggak dapat pistol. Cari lagi. Oh, ini ngebug nih, dia diem di luar, yang ngapain? Oke. Nah, kita cari-cari dulu. Ini apa? Nah, ambil aja dulu lah, lumayan. Nah, pistolnya ada. Pistol apa nih? Ambil dulu lah. Oke. Oh ya, oh itu ada yang nembakin tuh. Wah, lumayan nih pistol. Ini apa sih namanya? Oh, ada yang knock out, teman-teman. Sebentar. Aduh, ini gimana ini? Saya udah turun lah lewat ini. Ada yang nembakin tuh. Siapa tuh? Siapa yang nembakin? Tapi ini suaranya oke, teman-teman, lumayan ini kedengeran. Oke, gimana tuh? Mana teman? Ini teman kita yang nembakin. Ini teman kita bukan sih? Oh, itu teman kita. Tapi dia nembakin siapa ya? Dah. Kita ngeload lagi. Oke. Nah, lumayan. Oke, teman-teman, jadi untuk main game PUBG kurang lebih seperti ini lah ya, teman-teman ya. Jadi dari tadi saya nyari musuh. Oh, ada yang tembak-tembak tuh. Ya, udahlah pokoknya kayak gitu ya. Jadi lumayan oke. Nah, sekarang kita cobain kameranya nih, teman-teman ya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi smartphone itu sebagian besar sekarang dipakai untuk sosmed dan segala macam lah ya. Oke, nah ini dia ada untuk HDR ya. Kita HDR-nya kita aktifin aja auto ya. Ini untuk ultra wide dan ini untuk kali 2. Oke, nah jadi bisa ngezoom gini. Oke, sekarang kita coba untuk yang biasanya dulu. Oke, sekarang kita coba ultra wide-nya. Oke, dan sekarang untuk kali 2-nya. Oke. Terus sekarang kita coba portrait mode ya. Ini yang ala-ala ngeblur gitulah ya belakangnya. Bokeh gitu ya. Sekarang kita cobain dulu. AI-nya. Nah, ini AI kameranya ya. AI kameranya diaktifin. Oke. Ini kita bisa lihat untuk depth-nya ini lumayan rapih, tapi sayangnya di posisi yang sini dia ikut ngeblur ya. Sayang banget ya. Coba kita yang lain ya sekarang ya. Nah, kalau yang ini lebih agak lumayan lebih oke, teman-teman. Ini lebih jelas, oke, untuk nangkepnya. Oke, terus sekarang kita coba menu yang 48 megapikselnya ya. Mana nih yang 48 megapikselnya? Kayaknya harus di sini deh. Oh, ini dia di lainnya ya. Jadi nggak ada di menu sini, jadi harus ke lainnya. Oke, ini 48 megapikselnya. Wih, lebih tajam ya. Kita coba. Nih, ini dia untuk 48 megapikselnya, ini tajam ya. Mantul sekali, teman-teman. Oke. Sekarang saya coba untuk selfie-nya ya. Oke, ini untuk selfie-nya mantap juga. Oke, dan sekarang kita coba untuk yang pro-nya. Nah, ini untuk kamera yang pro nih. Jadi kalau misalkan kalian mau pintar untuk ngambil angle-angle yang bagus, terus bisa setting untuk main-main kamera gitu, ini juga ada ya. Untuk shutter speed-nya ada, terus untuk F-nya itu bukaannya itu jadi berapa ya. Terus ada ISO-nya juga, bisa kalian turunin atau mau di auto boleh ya, bisa mainin ya. Terus lensanya bisa wide atau yang ini yang ultra wide ya. Oke.
Oke, nah sekarang udah. Ini sekarang kita coba videonya ya. Tes video 1 2 3. Ya, oke. Nih, dan ini videonya bisa dimundurin nggak ya? Oh, nggak bisa. Ternyata bisanya cuman di zoom. Ya, di zoom sampai berapa kali nih? Sampai 6 kali ya. Ya, dan sampai 1 kali aja. Nah, kalau misalkan nih videonya mau pakai yang ultrawide, ini bisa, tapi harus disettingnya ke ultrawide dulu teman-teman nih ya, baru kalian bisa kalian video nih. Dan dari kamera ultrawide sendiri dia bisa di zoom juga tuh, bisa di zoom sampai 2 kali ya. Jadi kalau 1 kali ini sepertinya ini, oh enggak, tetap di kamera ultrawide ya, cuman ultrawide ini bisa di zoom, ini mantep ya. Nah jadi itu dia untuk videonya ya, dan tes video dan review sedikit lah ya dari handphone ini. Oke teman-teman ya, nah sekarang yang terakhir kita coba untuk case-nya ya. Case-nya kita masukin nih. Oke, hop. Ya lumayan lah ya teman-teman ya, kalau lagi males gitu ya, malas. Dan kalau dari handphone baru ini biasanya kan takut lecet atau gimana ya, ini jadi kalian udah dikasih case ya, jadi nggak perlu harus nunggu dulu atau beli dulu ya. Kalau beli di online kan harus nunggu dulu ya, beberapa hari ya, sehari ya paling minimal ya. Kalau sekarang ini udah dikasih dulu, ini lumayan lah, jadi biar handphonenya nggak lecet-lecet atau segala macam ya, udah dikasih case. Nah jadi tidak beli dalam waktu dekat. Oh ya, saya ada yang lupa teman-teman ya, di bagian depan sini, aduh ini kotor ya, banyak bekas sidik jari, sorry. Dan di depan sini ini udah dapat seperti biasa anti gores ya, atau screen protector. Jadi juga kalian nggak harus beli dulu ya sampai screen protector ini rusak ya, atau misalkan memang pengen ganti pakai tempered glass ya, boleh langsung ganti aja ya. Cuman kita dapat untuk screen protector ini. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja unboxing dari saya dan sekaligus review sedikit mengenai handphone Xiaomi Redmi 9T ini ya. Jadi bagi kalian yang pengen beli, mudah-mudahan ada rezekinya dan bisa kebeli juga handphone ini ya. Atau bagi kalian yang lagi nyari referensi pengen beli handphone, ini bisa jadi pilihan salah satunya ya, di range harga di bawah 2 juta teman-teman. Oke teman-teman, jadi paling sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan mampir di channel Hobi Gadget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.